sholat adalah mandi rohani kita. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang mulia, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kita bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Kita memasuki hari yang keempat dari bulan Ramadan. Kiranya keberkahan dan kasih sayang dari Allah senantiasa berlimpah dan bertambah untuk kita semua. Amin. Pemirsa yang mulia, kalau kita bertanya kepada siapa saja tanpa kecuali, kita bertanya kepada siapapun tentang apa yang dia cari dalam kehidupan ini, tentu ia akan menjawab kebahagiaan. Orang yang bekerja siang dan malam, ketika ditanya untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Pemirsa yang mulia, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah menjelaskan kepada kita tentang pilar-pilar kebahagiaan. Beliau simpulkan dalam 3 pilar. Beliau katakan, unwanu sa'adatil abdi thalatha, yang artinya tanda kebahagiaan seseorang ada 3. Yang pertama, idza un'ima alaihi syakara, kalau beroleh nikmat ia bersyukur. Yang kedua, wa idza tuliya sabar, apabila dia mendapatkan ujian, mendapatkan bala, ia bersabar. Sedangkan yang ketiga, wa idza adznaba istaghfar, kalau berbuat salah atau berbuat dosa ia beristighfar dan minta maaf. Itulah 3 pilar kebahagiaan, 3 tanda kebahagiaan boleh kita cari pada diri kita. Adakah syukur? Adakah sabar? Dan adakah istighfar menjadi menu harian kita? Bahkan menu setiap menit dan detik kita dalam kehidupan ini. Kalau jawabannya adalah iya, maka yakinlah Anda termasuk, saya dan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Pemirsa yang mulia, tanda yang pertama atau pilar yang pertama, apabila mendapatkan nikmat, bersyukur. Tentang hal ini ada satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan orang mukmin. Kata kuncinya adalah ajaban. Bahasa orang sekarang luar biasa. Urusan orang mukmin itu menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya urusan dia atau urusannya semuanya itu baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang yang beriman. Benar, menakjubkan, luar biasa urusan orang beriman itu. Semua urusannya menjadi baik. Bagaimana bisa demikian? Kita lanjutkan sebentar lagi. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan penuh rahmat dan ampunan.
Sholat adalah mandi rohani kita. Mengarungi luasnya makna berpuasa, mengobati diri dari segala penyakit hati. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan. Bersama Ustadz Haji Arwani Amin LC dalam manajemen akhlak, hadir setiap hari jelang berbuka puasa selama bulan suci Ramadan, hanya di Banyumas TV. Pemirsa yang mulia, bagaimana urusan orang yang beriman itu menakjubkan? Beliau melanjutkan, "Idza asabathu sarra syakara fakana dzalika khairan lah." Kalau ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ia bersyukur. Dan yang demikian itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyusahkan, mendapatkan kesulitan, ia bersabar. Fakana dzalika khairan lah. Yang demikian itu menjadi baik baginya. Para pemirsa yang budiman, katakanlah, kalau separuh kehidupan itu adalah kesenangan, dan separuh kehidupan yang berikutnya adalah kesusahan. Ketika seseorang mensikapi separuh kehidupannya dengan syukur, karena itu menyenangkan, dan mensikapi separuh kehidupannya dengan sabar, yaitu separuh yang tidak menyenangkan disikapi dengan sabar, berarti sukses menjalani kehidupan. Kapan saja dia bisa bahagia. Orang berbahagia tidak menunggu segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Kebahagiaan adanya di sini. Ada di dalam kalbu kita semuanya. Ada di dalam jiwa kita. Ada seorang suami yang mengancam istrinya, kalau kamu tidak mengikuti apa yang saya inginkan, saya bikin kau celaka. Apa jawab seorang istri? Mas, kalau sekiranya kebahagiaan itu ada di tangan engkau, mungkin dari dulu engkau sudah bisa mencelakakan aku. Tapi kebahagiaan itu di sini, ada di dalam hati ini, dan tidak ada yang menguasai hati selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan menuju bahagia nanti. Siapa yang menjamin kita hidup sampai nanti? Jangan menunggu kita menjadi orang yang senang nanti. Kenapa tidak dari sekarang? Kenapa tidak bahagia dari sekarang? Itu kalau kita katakan separuh kehidupan adalah nikmat dan separuh kehidupan yang lain adalah kesulitan. Tapi prakteknya, benarkah bahwa separuh kehidupan kita, kalau kita sudah berumur 30 tahun, kalau saya umur 17 tahun lebih sedikit, kalau kita sudah umur 30 tahun umpamanya, maaf, lebihnya lebih banyak, salah ngomong, 30 tahun, apakah kita berani mengatakan bahwa yang 15 tahun itu selamanya itu kita sakit? Kalau ada yang mengatakan itu, mungkin itu pengecualian. Mungkin kita sakit selama beberapa waktu saja. Berarti kenikmatan jauh lebih besar, kenikmatan jauh lebih banyak, dan cobaan jauh lebih sedikit. Maka dengan demikian tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunggu nikmat yang akan datang, karena nikmat yang sudah ada lebih dari cukup untuk kita syukuri. Sudahkah kita syukuri semua nikmat? Ternyata belum. Maka jadilah orang yang bersyukur. Niscaya pasti kita menjadi orang yang bahagia. Bukan nanti, tapi sejak sekarang kita memiliki kebahagiaan itu. Dan semoga kebahagiaan itu menjadi milik kita semua. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan penuh rahmat dan ampunan. Sholat adalah mandi rohani kita. Mengarungi luasnya makna berpuasa, mengobati diri dari segala penyakit hati. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan. Bersama Ustadz Haji Arwani Amin LC dalam manajemen akhlak, hadir setiap hari jelang berbuka puasa selama bulan suci Ramadan, hanya di Banyumas TV.
Pemirsa yang mulia, pilar kebahagiaan yang kedua adalah sabar. Sekali lagi, sabar. Sabar adalah pilihan cerdas, dan hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan yang memilih sabar. Sementara orang yang pandir akan memilih keluh kesah dan mengurung diri berkelanjutan. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan kepada seseorang yang sedang mendapatkan musibah. Beliau katakan, in sabarta jara 'alaikal qadar wa anta ma'jur. Jika engkau bersabar, takdir berlaku bagi Anda, tapi Anda dapat pahala. Wa in jaza'ta jara 'alaikal qadar wa anta mauzur. Jika engkau meronta, berkeluh kesah, artinya tidak sabar, takdir pun tetap berlaku bagi Anda, tapi Anda berdosa. Maka dari itu jangan sampai jatuh ketiban tangan. Ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, telah lebih dahulu mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, kita tangisi berhari-hari, kita berkeluh kesah. Pertanyaannya, akankah yang mati akan hidup kembali? Jawabannya, tidak. Bahkan orang Jawa bilang, yen opah mateni pucah. Ya, kalau bergerak bikin takut orang. Jadi kalau sekiranya orang tidak sabar meronta-ronta, yang mati tidak kemudian kembali menjadi hidup. Bahkan persoalan semakin rumit. Ada yang pingsan, ada yang sakit, ada yang macam-macam. Bukan pilihan cerdas. Yang kedua, kalau sekiranya ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, kemudian kita bersabar, apakah kita ikut mati? Tidak ikut mati. Justru kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan kehangatan. Ada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sabar, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dipenuhi pahala mereka tanpa hitungan. Yang terakhir, pemirsa yang mulia, pilar atau tanda kebahagiaan yang ketiga adalah apabila berdosa atau bersalah, beristighfar, minta maaf. Minta maaf terkadang sulit dilakukan oleh seseorang yang tidak menyayangi dirinya. Istighfar kadang oleh sebagian orang dianggap sulit, padahal itulah yang membahagiakan jiwa. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, selagi dia belum bertaubat, belum mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi itu pula ada di dalam dadanya, ada di dalam dirinya keterasingan antara dia dengan Allah, keterasingan antara dia dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, dan dikejar-kejar oleh dosanya. Dan itu baru akan terbebaskan manakala seseorang sudah membuat kedamaian dengan Allah, mohon ampun, mengakui dosa-dosa, beristighfar kepadanya. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun. Kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Syukur, sabar, istighfar, 3 pilar utama agar kita termasuk orang-orang yang bahagia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.